kasih sengketa yang saya jumlah 32 orang, cuman karena kami tidak hadirkan semua sebab kami mengingat kapasitas ruangan dan sebagainya, beberapa bidang yang memang bersinergi langsung dengan agenda pembahasan kita hari ini. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu khususnya Komisi A, Komisi C yang hadir, dan juga dari unsur pemerintah, bahwa pada akhirnya kita bisa duduk bersama sejak surat kami tanggal 20 November 2024 dimasukkan ke kantor sendiri, tapi kami mengingat kesibukan Bapak Ibu semua juga, dan sempat pada bulan Desember kemarin saya juga masih sempat ketemu di Kupang mengutip pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Konsekuensi logis dari penegasan pasal itu mewajibkan kepada negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi setiap tenaga kerja, bagi warga negara, tidak terkecuali bagi kita yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Jadi untuk itu kami ingin menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan gambaran umum, mungkin singkat saja tentang ketenaga kerjaan di Sumba Timur. Jadi gambaran total yang perlu kami sampaikan saya singkat-singkat saja karena mungkin kita lebih bagus dalam diskusi nanti. Gambaran umum bahwa hari ini total perusahaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur itu sudah berjumlah 563 perusahaan. 563 perusahaan itu terdiri dari PT, CV, UD, firma, apotik, BUMD, rumah sakit, toko, kemudian ada juga dari yang bergerak di sektor sektoral, juga usaha sektoral. Jadi total seluruhnya itu ada berjumlah 563. Nah, dari 563 ini perusahaan, jumlah tenaga kerja yang bekerja di situ sebanyak 7.741 pekerja. Jadi totalnya 7.741 pekerja tersebar di 563 perusahaan yang ada di Sumba Timur. Dan karena itu, mengingat data ini adalah data yang saya data 2023, karena saya yakin 2024 2025 masuk tahun yang baru ini mungkin ada dia bisa bertambah. Dari sekian banyak perusahaan yang sudah ada dengan jumlah tenaga kerja yang sudah ada banyak persoalan-persoalan yang memang sering kami temukan, baik secara langsung maupun berdasarkan pengaduan yang masuk. 505 orang. Jadi belum semua pekerja itu didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal betapa penting manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kita, apalagi mereka yang lebih khusus bekerja di usaha-usaha sektoral yang memang tingkat konsekuensi atau risiko dari pekerjaan yang dilakukan itu sangat besar. Jadi dari 7.741 orang itu baru 3.505. Nanti lebih tajam untuk menjelaskan tentang itu nanti sebentar atas izin pimpinan bisa kepala BPJS untuk menjelaskan itu. Kemudian itu data umum. Kalau kita bergerak ke soal kasus yang terjadi, jadi jumlah pengaduan yang masuk ke KSPSI itu dari tahun 2021 sampai 2023 itu ada sekitar 100 lebih kasus perkara yang kami bagikan dalam 3 tahap.
ada kasus yang memang selesai di tingkat bipartit. Artinya bipartit itu penyelesaian yang dilakukan di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan ada juga kasus yang diselesaikan di tingkat tripartit, artinya melibatkan unsur pemerintah, dalam hal ini instansi teknis Naker Trans. Dan satu kasus yang sempat naik ke pengadilan industrial waktu itu, kami gugat sampai ke sana dan puji Tuhan kami menang di tingkat kasasi. Jadi itu PT Surya Magistrindo waktu itu kasus PHK. Jadi perkara-perkara yang sering masuk ke kami itu berkaitan dengan soal adanya pemberlakuan upah murah seperti yang tadi sempat Bapak Dewan dari Partai PKB sempat sampaikan. Jadi persoalan pemberlakuan upah murah, kemudian berkaitan dengan soal kontrak kerja, artinya ada banyak pekerja yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja. Kemudian ada pemberlakuan jam kerja melebihi ketentuan jam yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian juga berkaitan dengan kembali lagi jadi ikut sertakan pekerjanya dalam sebagai peserta BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Itu kemudian di tahun 2024, tadi itu tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2024 itu pengaduan yang masuk ke Serikat Pekerja berjumlah 37 kasus. Itu terdiri dari kasus PHK, masih hal yang sama juga tentang kontrak kerja, kemudian tentang pemberlakuan jam kerja melebihi batas, kemudian ada syarat-syarat kerja lagi juga yang lain yang kemudian tidak dibuatkan bagi si pekerja yang itu merupakan hak mereka. Nah, dari 32 kasus ini ada 2 kasus yang berpotensi naik ke PHI, ke Pengadilan Hubungan Industrial di Kupang, dan itu sudah sempat ditangani bersama Serikat Pekerja dengan instansi teknis Naker. Jadi waktu itu sudah sempat keluar anjuran dan tinggal selanjutnya berpotensi untuk dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kasus tadi itu ada yang diselesaikan itu 17 kasus itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya dia ketika dia di PHK, dia menerima 3 komponen upah yang merupakan hak dia. Jadi upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, dan upah penggantian hak. Itu ada 17 kasus. Kemudian 13 kasus itu diselesaikan dengan cara win-win solution. Jadi kita mempertimbangkan kepentingan pengusaha, juga tidak meninggalkan kepentingan pekerja. Jadi, nah, di 2025 baru saja di awal bulan ini sudah 5 pengaduan yang masuk, sudah 5. Tapi kami belum tidak lanjuti ke Naker Trans karena kami juga mendengar Ibu Mediator saat ini karena ada duka masih ada di Toraja. Salah satu dari 5 pengaduan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dewan, dan kami sudah bertemu kemarin, minggu lalu kami sudah ketemu dengan Kepala Posal juga, sudah bertemu langsung, dan mungkin nanti ketika dalam waktu dekat kami akan naikkan ke Naker Trans untuk berproses di sana. Jadi ada 5 kasus ini yang ini baru di awal bulan ini, awal tahun sudah 5 kasus. Jadi hal-hal seperti ini kemudian bagi kami selama ini, dari kami sudah 20 tahun, kami 20 tahun, Bapak Dr. Andrus Muhammad saya sangat tahu karena beliau dulu juga masih kadis Naker. Jadi kami ini sudah berapa? 5 kadis ini kami 5 kadis ini kan sudah 20 tahun. Jadi artinya persoalan yang sama masih terus terjadi. Ada payung hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi
para pihak, baik pengusaha maupun pekerja itu saya anggap tidak ada dalam tanda kutip, walaupun ada perda yang diterbitkan oleh eksekutif, tapi itu sebenarnya kami sudah pelajari, itu bukan perda perlindungan hukum, tapi itu perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Jadi perlu direvisi ke itu perda itu, karena berkaitan dengan soal bagaimana perlindungan hukum itu belum ada di dalam perda itu. Jadi kalau tidak salah itu perda tahun 2020 nomor 6 tahun 2021 itu tidak lengkap, itu perlu direvisi. Nah, kita berharap bahwa Bapak Ibu di Dewan mungkin bisa bersama dengan unsur pemerintah untuk melakukan revisi kembali terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk lebih lagi memberi kepastian hukum bagi hak dan kewajiban para pihak di dalam, sehingga apa yang menjadi item-item persoalan-persoalan tadi itu seperti pemberlakuan upah murah kemudian itu menjadi berkurang, maka mungkin kita berharap tidak akan ada lagi, karena sampai hari ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang masih memperlakukan upah murah, sementara UMP kita kemarin berdasarkan SK Gubernur ini tahun 2025 ini kan sudah 2.328.000. Kami berpikir jangankan 2.328.000, yang kemarin saja 2.186.000 saja itu masih banyak yang tidak dibayarkan sesuai dengan UMP. Karena itu kita perlu payung hukum yang lebih jelas, lebih rinci, sistematis, mengatur, mengikat, bahkan sampai dengan melakukan penindakan. Jadi terhadap persoalan-persoalan itu output yang kami harapkan, rekomendasi yang kami harapkan dari Bapak Ibu adalah pertama adalah bagaimana bisa menghadirkan perda perlindungan hukum tenaga kerja. Yang kemudian yang kedua, kami berharap agar Sumba Timur kita ini bisa memiliki Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Sampai hari ini kita tidak punya Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Kami hanya merasa kenapa Sumba Barat Daya, Kabupaten Baru, Sumba Barat bisa memiliki itu, kenapa kita Sumba Timur tidak bisa memiliki itu? Sementara regulasinya terbuka untuk kita mendapat ruang. Kemarin kami ke Kupang bertemu langsung dengan Pak Penjabat Gubernur, sampai Pak Penjabat panggil Ibu Kadis Nakertrans waktu itu di ruangan beliau, bertanya apa benar Kabupaten Sumba Timur sudah bersurat minta Dewan Pengawas. Ternyata tidak ada. Tapi yang kami dengar selama ini ketika kami tanya katanya sudah bersurat. Tapi kami berangkat ke Kupang, tanya langsung ke sana, ternyata tidak ada. Karena memang dulu kewenangan untuk Dewan Pengawas itu adalah kewenangan kabupaten, tapi sejak keluarnya Perpres Peraturan Presiden, kewenangan itu dipindahkan ke provinsi. Tapi kemudian regulasi memberi ruang kepada daerah bila mana membutuhkan Dewan Pengawas, maka daerah bisa bersurat meminta itu, untuk kemudian provinsi akan mengeksekusi. Jadi sebenarnya sederhana saja, tinggal daerah meminta saja, karena memang kita sangat membutuhkan Dewan Pengawas. Mohon maaf, Nakertrans dalam fungsi tugas sebatas pengawasan, tidak sampai pada level penindakan. Kalau Dewan Pengawas, dia sampai level tidak hanya mengawas, dia melakukan penindakan, bahkan sampai penindakan pidana. Perusahaan itu bisa ditutup, bahkan bisa dipenjarakan karena tidak memenuhi ketentuan norma ketenagakerjaan. Nah, kita berharap Dewan Pengawas itu akan memberi efek jerah agar betul-betul norma ketenagakerjaan di Sumba Timur ini berjalan dengan baik. Karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi hanya karena ketidakpatuhan pemberi kerja dan norma ketenagakerjaan. Sebab apa? Lemahnya pengawasan, lemah tidak adanya penindakan. Karena itu kami berharap bahwa melalui Ibu Dewan
nanti bisa menghadirkan Dewan Pengawas di Kabupaten Sumba Timur. Yang ketiga berkaitan dengan BLK, revitalisasi Balai Latihan Kerja. Hari ini kenapa anak-anak kita, saudara-saudara kita pekerja buruh di Kabupaten Sumba Timur itu tidak menjadi, kita melihat mereka kita menjadi tidak bangga. Kita bilang bahwa investasi masuk besar-besaran di Sumba Timur. Perusahaan yang bergerak di industri itu sudah ada. Tapi coba dicek anak-anak kita. Tidak ada di posisi-posisi strategis. Anak-anak kita tuh ada di posisi terik matahari, gali lubang. Apakah mereka tidak punya keahlian atau tidak punya kemampuan? Punya, tetapi mereka tidak. Selalu alasannya itu adalah anak-anak kita tidak punya skill, tidak punya keahlian. Contoh kasus di PT MSN yang bergerak di bidang operator alat berat. Sampai hari ini itu operator masih didatangkan itu dari Lampung, dari Surabaya. Padahal hanya untuk menggerakkan alat berat itu anak-anak kita mampu, tapi kan hanya alasan tidak memiliki sertifikat keahlian. Karena itu kita butuh agar Balai Latihan Kerja BLK yang dulu itu kan ada di Kampung Raja di Bau. Baru-baru kami lakukan pengecekan ke sana justru sudah diubah itu jadi kos-kosan. Iya, tidak tahu itu kos-kosan, uang kosnya dibayar di siapa, ke mana? Itu kita tidak tahu, baru kami lakukan. Ada beberapa kepala desa juga turun kosnya di situ. Kami turun pengecekan langsung ke sana dan menjadi tidak jelas keberadaannya. Sementara dulu itu dibangun dengan uang negara, itu dibangun dengan uang rakyat, dengan asas manfaat agar lewat Balai BLK itu anak-anak kita, mungkin pekerja kita, tenaga kerja kita yang tidak melalui proses pendidikan formal, mereka dikasih pendidikan di sana, dikasih pelatihan sehingga mereka dapat menguasai satu bidang keahlian yang nantinya itu mereka dapat bersaing dalam mencari kerja. Tapi hari ini tidak. Karena itu kami dorong, minta tolong kepada Bapak Ibu Dewan agar bersama dengan eksekutif lakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja. Angkatan kerja kita, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Tadi kami bicara tenaga kerja 7.741 itu tenaga kerja, artinya tenaga kerja aktif. Kalau kita bicara angkatan kerja, artinya mereka yang sudah layak kerja dan lagi mencari kerja. Kategori usia 24 tahun sampai dengan 39 tahun hari ini di Sumba Timur berjumlah 58.543 orang. Itu kategori umur 24 sampai dengan 39 tahun. Nah, kalau kita masukkan dengan sampai dengan katakanlah umur pensiun 60, itu sudah naik sampai hampir 61.000. Itu angkatan kerja di luar tenaga kerja aktif. Nah, dari 61.000 itu mayoritas mereka adalah tidak terdidik, tidak terlatih. Bekerja tidak terdidik, tidak terlatih. Sehingga kita bisa bayangkan dalam hal mereka mencari pekerjaan, mereka pasti akan ada di posisi-posisi yang sangat tidak sesuai dengan amanah konstitusi kita seperti yang tadi di awal saya sampaikan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Anggaran Balai Latihan Kerja sangat bermanfaat bagi tidak hanya tenaga kerja aktif hari ini yang 7.741, tapi terhadap angkatan kerja yang sejumlah 61.000 tadi. Jadi kalau hari ini kita bangga-banggakan investasi, sesungguhnya investasi tidak berdampak langsung bagi anak-anak kita, tenaga kerja kita di Sumba Timur. Karena kalau berbicara tentang ketenaga kerjaan itu tidak bicara hanya sebatas ketika ada orang yang tidak punya pekerjaan hari ini kemudian dia punya pekerjaan. Tidak sebatas itu. Pekerjaan yang dia dapat itu bisa secara layak menghidupi kebutuhan seketika bahkan keluarga. Jadi kalau dia bekerja hanya untuk hari ini, makan hari ini, bagaimana kita bicara tentang sejahteranya pekerja dan keluarganya. Kemudian ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang
dalam mempekerjakan pekerja itu, khususnya mereka yang bergerak di usaha sektoral, itu tidak dengan kelengkapan kerja. Contoh PT Tom di Walakiri. PT Tom di Walakiri Mutiara itu ada 84 karyawan di sana. Mereka itu menjadi tidak jelas juga nasib mereka di sana, karena katanya mereka hanya PHL. Kami sudah turun ke sana. Yang lalu kami bersama Pak Kadis dengan Pak Kepala BPJS juga sudah sempat turun ke sana. Nah, kemudian di Kupang kami juga berkesempatan langsung ke kantor induknya di Bolok, di PT Tom, untuk kita konfrontir informasi yang ada di sini dan di sana. Apa benar tidak? Ternyata jauh dari yang disampaikan. Sementara 1 kali 24 jam mereka bekerja itu di tengah laut. Kalau karyawan di PT Tom itu 1 kali 24 jam kerjanya di tengah laut. Bahkan tidur pun di tengah laut. Risiko yang sangat besar. Jadi itu yang ketiga, tentang pentingnya revitalisasi pada latihan kerja. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan soal syarat-syarat kerja ya. Jadi artinya pengawasan. Kami minta tentang LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit. Hari ini SK LKS tripartit itu sudah tidak aktif lagi. Sesuai ketentuan LKS, lembaga kerjasama tripartit, itu ketuanya bupati, wakil ketuanya itu Apindo, Serikat Pekerja, sekretarisnya adalah Kadis Nakerja. Tujuan dan manfaat fungsi daripada LKS tripartit adalah duduk bersama melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Tapi hari ini tidak lagi jalan itu. Tidak pernah berjalan. Jadi ketika LKS tripartit tidak pernah berjalan karena sudah selesai masa istilahnya masa waktunya, kemudian itu menjadi tidak lagi bisa bertanggung kepada pemerintah melalui bupati. Bila mana kalau ada kewenangan yang sekiranya menjadi kewenangan provinsi, bupati akan mengeksekusi itu. Tapi itu tidak lagi jalan. Kita pernah tahu, sudah lama sekali di zaman Bapak Umbu Hapo masih jalan itu identifikasi